Shalom, senang kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada malam minggu ini. Dan kita akan membaca hari ini adalah Yesaya pasal 21. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak kita semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat malam minggu ini. Kami mau meluangkan waktu kami di waktu yang katanya indah ini untuk membaca Alkitab. Berikan terang-Mu agar ayat-ayat yang kami baca menjadi sesuatu yang luar biasa. Kami mendapatkan rema sehingga dengan bekal itu hidup kami, sisa hidup kami di bumi ini bisa kami pakai untuk jadi berkat bagi banyak orang dan di atas segalanya menyenangkan Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu ya, sama-sama kita siapkan Alkitab kita, Yesaya pasal yang ke-21. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Ya, Yesaya pasal 21, Bapak Ibu ya, perikopnya ucapan ilahi terhadap Babel bersama saya ya. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut seperti puting beliung mendesing lewat di tanah Negeb. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberikan kepadaku. Penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas, menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan dan minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, apa yang dilihatnya, haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasanglah orang berkuda. Pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan, ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku, aku terpancang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak, apa yang ku dengar dari Tuhan semesta alam Allah Israel telah ku beritahukan kepadamu.
Ucapan ilahi terhadap Duma. Ucapan ilahi terhadap Duma, ada seorang berseru kepadaku dari Seir. Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini. Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tapi malam juga. Jika kamu bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Ayat 13 ya saudara ya. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawalah air kepada orang-orang yang haus. Pergilah sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus. Terhadap busur yang dilentur, terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis, dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya baca ayat-ayat tadi dalam Yesaya pasal 21, tidak banyak ayatnya, hanya 17. Yang saya dapatkan tadi ketika membaca ayat-ayat itu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ketakutan bangsa Yehuda, Israel terhadap Babel, meskipun Babel berkuasa, ada waktunya. Seperti tadi terhadap Dema, terhadap Arabia, ya. Semua ada waktunya. Artinya hikmat yang saya dapatkan ketika memang Bapak Ibu Tuhan izinkan untuk melewati kehidupan yang berat, melewati masalah problematika kehidupan apapun itu, ya, mau rumah tangga, pekerjaan, bisnis, apapun itu ya, pelayanan, seberat apapun menimpa kita, menekan kita, menghimpit kita, apapun itu bahasanya, semua ada masanya. Babel yang begitu berkuasanya, kata Tuhan tadi dengan jelas, ada masanya. Arab juga yang sedang berusaha untuk menguasai tanah Palestina, ya kita tahu ya Bapak Ibu, setelah nanti akhirnya orang-orang Yehuda itu dibuang, ya. Juga orang-orang Israel itu dibuang dari tanah kelahirannya. Kan ketika Asyur menguasai Israel, orang Israel itu kan apa bahasanya itu ya, ditempatkan di bangsa-bangsa lain, dan wilayah Israel ditempati oleh orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang sudah ditaklukkan oleh Asyur. Yehuda kan juga begitu. Ketika mereka semua dibuang ke Babel, sisa yang ada di Yehuda itu mengungsi ke Mesir dan mati di sana. Nah, wilayah-wilayah yang ditinggalkan kosong oleh orang Israel dan juga orang Yehuda itu untuk sementara waktu menjadi tempat yang berusaha dikuasai oleh bangsa-bangsa lain, dalam hal ini bangsa Arab, ya. Itu makanya nggak heran ketika zaman perjanjian baru, ya, orang-orang Arab itu sudah ada di sekitar orang-orang Israel. Bani Kedar itu sudah ada di sekitar orang-orang Israel. Dan ketika di tahun 70 Yerusalem dihancurkan, dan kemudian di sekitar abad kedua dalam perang terakhir Bar Kokhba, ya, itu orang Yehuda diusir dari tanah perjanjian, ya, wilayah itu akhirnya menjadi wilayah yang dikuasai secara de facto, ya, oleh orang-orang Bani Kedar. Ya, makanya kita tahu juga, ya, ratusan tahun lewat, ribuan tahun lewat, dan ketika akhirnya abad modern lah ya, di tahun 1900-an, ya, ketika mandat Inggris itu sudah diberikan kembali kepada orang-orang yang tinggal di sekitar tanah perjanjian, ya, yang ada memang orang Arab. Orang Israelnya ada, orang Yahudinya ada, dan mereka akhirnya berperang. Kita tahu perang dengan Arab dan Israel itu kita bisa baca dalam sejarah. Saling mengklaim.
ya wilayah mereka. Tapi ya tadi ya, Tuhan berkata ketika zaman Yesaya, kekuasaan siapapun itu ada waktunya. Yang saya dapatkan, kita juga ketika mengerti ini ya jangan terlalu bagaimana dengan keadaan kita hari ini. Ya, kekayaan kita sekalipun itu tidak bisa kita berpikir bahwa kita akan aman. Tadi pagi saya ketemu seseorang yang berkata bahwa dia punya teman yang memang sangat kaya raya, teramat kaya, yang katanya nggak mungkin habis kekayaannya. Saya cuma senyum aja. Ya. Dalam hati saya, ini orang belum main terlalu jauh gitu. Sehingga kalau melihat orang yang dianggapnya kaya raya, itu nggak mungkin bisa habis. Dia belum main terlalu jauh. Dia mungkin belum pernah mengenal atau bertemu orang yang sangat kaya raya, tiba-tiba habis semuanya. Saya kebetulan ya pernah dalam hal ini diizinkan Tuhan mengenal seorang yang super kaya dan tiba-tiba ya tidak jadi miskin seperti Ayub begitu ya, tapi hampir semua kemewahannya ya hilang. Nama baiknya hilang. Yang ada malah dicap sebagai seorang yang penipu. Saya nggak tahu, saya tidak mau melibatkan diri terlalu jauh dalam artian mengkorek-korek apakah benar orang yang saya kenal itu atau tuduhan-tuduhan terhadapnya. Tapi yang saya mau katakan, saya mengenal orang yang tadinya kayaknya ada di atas awan, tiba-tiba dijatuhkan begitu kerasnya ke tanah, ke bumi. Semua ada waktunya. Salomo berkata bahwa di bawah kolong langit ini semuanya mungkin, semua ada masanya. Ada masa untuk menabur, ada masa untuk menuai. Gak selama-lamanya kita ada di atas, gak selama-lamanya kita ada di bawah. Nah, kita untuk supaya bisa paling tidak konsisten, ya kita harus menjaga karakter, attitude, dan iman kita tentunya. Ya. Kalau kita membaca misalnya, Bapak Ibu sudah mengikuti tadarusan saya, bagaimana Tuhan akhirnya murka kepada Nebukadnezar. Dia sudah Tuhan pakai sebagai alatnya untuk menghukum Yehuda, tapi Nebukadnezar begitu sombongnya dan berkata bahwa dia melakukan itu semua karena kekuatannya. Ya, Bapak Ibu kalau mengikuti tadarusan saya di kitab yang sebelumnya, kitab Yeremia, kitab Yehezkiel, tentu Bapak Ibu paham omongan saya ini. Ya. Dan karena kesombongannya habis. Babel itu nggak lama berkuasanya di dunia, saudara. Nebukadnezar II nggak bisa mewariskan kerajaannya sampai generasi ke-5, ke-6, ke-10. Padahal ketika dia berkuasa, Nebukadnezar II itu, dia menjadi raja di wilayah Alkitab. Atau di wilayah dunia Alkitab. Tapi nggak lama. Kemudian kerajaannya hancur oleh kerajaan Media. Nggak lama juga dikuasai wilayahnya oleh kerajaan Persia. Semua ada waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan, Bapak Ibu harus punya pemahaman bahwa berkat itu, meskipun kita yang bekerja, itu dari Tuhan. Nah, supaya berkat itu terus everlasting gitu, paling tidak terus bisa dinikmati oleh anak cucu kita, damai sejahtera sukacitanya masih terus ada. Nah, kita yang harus sadar diri. Eling dalam bahasa Jawa. Saya masih ingat banget dulu di TVRI ada mimbar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Orang Kejawen, saudara. Saya suka gitu ya. Mendengarkan. Ya, hari-hari ini kan saya selalu bilang sama saudara, saya mendengarkan kiai-kiai atau ustadz yang ya cara khotbahnya bagus ya.
Kalau ada yang saya bisa tiru dalam cara dia menyampaikan materi pengajaran imannya, ya saya tiru. Ya, saya melihat perspektifnya dia. Saya tidak akan percaya pada iman dia. Ya, karena saya sudah kuat dengan iman, saya cuma mengamati aja apa yang baik. Karena pasti ada yang baik dari orang ini. Dari bante-bante. Ya. Saya tidak akan beriman kepada Buddha. Saya sudah punya dasar iman yang kuat. Iman Kristen saya begitu kuatnya. Jadi saya mendengarkan mereka karena ada hal-hal yang menarik yang saya bisa dapatkan. Dari bante itu pasti ada yang baik. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin agama lain yang menyampaikan. Saya sama Paus ya, kalau dia sedang memberikan itu ya, di atas katedral di Roma, terus dia dalam masa Paskah atau Natal menyampaikan khotbahnya atau apa bahasa Katolik itu ya. Dia berkhotbah gitu ya. Saya dengarkan kalau tidak benturan, karena biasanya ada siaran langsungnya kan. Ya. Saya coba memahami perkataan-perkataan dia. Sebab pasti ada yang baik dari hal-hal yang disampaikan itu. Nggak mungkin para pemimpin agama itu mengajarkan hal-hal yang jahat gitu. Itu logika saya begitu. Ya tentu kan kita pilih juga ya. Nggak semua juga yang namanya ustadz saya dengar. Karena saya sendiri sadar nggak semua pendeta itu benar. Apalagi kalau yang bukan Kristen, pasti banyak yang nggak benar juga. Tapi yang benar kan ada juga. Yang benar tuh artinya mereka menyampaikan pemahaman imannya dalam bahasa yang baik agar umat mereka ya itu semakin baik imannya. Dan ya tadi ya, dengan kita belajar banyak, kita sadar bahwa ya segala sesuatu ada waktunya. Jadi jangan sombong, eling tadi. Eling itu ingat, waspada, berjaga-jaga, itu kan bahasa Alkitab. Eling memang tidak ada dalam Alkitab kita. Kata eling itu tidak ada di Alkitab terjemahan baru maupun terjemahan baru kedua. Saya kebetulan sudah punya Alkitabnya, tapi belum menyelidikinya secara utuh. Ya. Yang ada berjaga-jaga, ya, waspada, berjaga-jaga terutama itu berkali-kali. Baik keluar dari mulut Tuhan Yesus maupun para rasul untuk mengingatkan kita agar eling tadi, waspada tadi, berjaga-jaga tadi. Jadi jangan terlalu sombong. Karena kalau kita sombong, itu bisa Tuhan ambil dan kita nggak bisa apa-apa lagi. Sebaliknya kalau kita masih hidup susah, masih menderita, jangan berpikir itu selamanya. Semua ada waktunya. Terus bertobat, jangan-jangan kita jadi susah kemarin itu karena salah dosa kita atau ada kutuk mungkin yang belum kita bereskan yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Kemudian hidup dalam pertobatan. Terus ora et labora deh. Berdoa terus dan bekerja meskipun hasilnya tidak cukup. Saya ketemu sama orang yang kemarin ngobrol sama saya, terus berkata bahwa dia punya, saya kalau kerja Pak, ya paling cuman sebulan dapat 7 juta. Nggak cukup. Saya cuma ngelus dada doang. Lalu bagaimana dengan keluarga yang suaminya kerja menjadi buruh pabrik dan hanya mendapatkan UMR yang notabene jauh dari 7 juta itu. Sedangkan suami yang kerja di pabrik dengan gaji UMR ini punya istri di rumah dan 3 anak. Ya. Jadi kalau kita merasa bahwa uang itu tidak cukup, ya belajar bersyukur. Ngelihatnya jangan ke atas. Ya. Saya nggak pernah ada iri hati dengan banyak pendeta yang lebih terkenal, lebih punya pengaruh pengajarannya. Kalau ngomongin di YouTube yang viewernya bisa ribuan, jutaan, saya nggak pernah ngiri sama mereka. Meskipun saya harus akui ada cara-cara mereka yang bagi saya aneh gitu. Ya, bagi saya pendeta yang ngomentarin khotbah pendeta lain
ya itu aneh ya. Dampaknya pasti viewernya banyak. Kenapa? Karena netizen Kristen tuh suka dengan hal-hal yang kayak gini-gini, yang ribut-ribut begini. Ya. Tapi ada juga yang tidak sama sekali, yang memang terkenal sudah dari sananya, itu blessing. Sehingga ketika dia khotbah, meskipun khotbahnya kalau saya dengar juga biasa-biasa aja, kan boleh dong saudara. Saya dalam diri saya berkata, khotbahnya biasa aja, tapi kok yang nonton banyak ya? Kan boleh dong. Ya. Tapi saya nggak pernah iri gitu. Dalam artian, kenapa ya? Terus saya komplain sama Tuhan. Ya cuma sempat berpikir aja, kenapa khotbah yang begini kok malah disukai? Ya, yang nonton banyak. Tapi nggak pernah ngiri dalam artian negatif. Sebab bagi saya ya itu bagiannya. Ini bagian saya. Saya belajar aja bersyukur. Kalau yang dengerin saya atau nonton program saya hanya 100 orang, ya bersyukur. Masih ada 100 orang. Masih banyak pendeta-pendeta yang akunya pendeta atau pendeta beneran, saya nggak tahu, yang bikin khotbah juga berusaha baik. Tapi viewernya cuma puluhan. Jadi kalau saya ngelihatnya ke bawah, nggak ke atas, ya saya akhirnya menjadi orang yang tadi, ya, tidak iri hati, tidak ngadi-ngadi, tidak mengada-ngada, ya belajar aja. Bersyukur dengan apa yang ada. Tenang hidupnya. Sambil terus bekerja. Karena saya percaya kalau saya ora et labora dalam pelayanan saya, melakukan hal ini, nanti ada waktunya Tuhan. Saya nggak tahu kapan. Tahun depan kah? 2 tahun kah? Atau upah saya itu terjadi di bumi ini, atau nanti dalam Yerusalem baru, saya nggak tahu. Tapi saya yakin, saya pastikan kalau saya melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, always do the best gitu, maka Tuhan tidak akan pernah lupakan itu. Itu aja yang saya imani. Jadi semuanya ada waktunya. Di tadarusan ini kita belajar bahwa karena semua ada waktunya, kita tidak boleh sombong. Karena semua ada waktunya, kita harus belajar bersyukur. Karena semua ada waktunya, kita harus terus berusaha melakukan apapun dengan cara yang terbaik di mata Tuhan. Agar kalau kita sudah ada di atas, kita terus bisa jaga, tidak jatuh, dan apa yang kita dapatkan dari kedudukan kita di atas itu bisa dinikmati damai sejahtera sukacitanya oleh orang-orang terdekat kita, dalam hal ini keluarga kita, istri kita kah, suami kita kah, orang tua kita kah, anak-anak kita kah. Tapi kalau kita dalam posisi di bawah dengan kita melakukan tadi, percayalah, Gusti ora sare. Kalau kita selalu melakukan sesuatu all do the best seperti untuk Tuhan, masakan Tuhan tutup mata dan tidak peduli dengan semua yang kita kerjakan tadi? Ada waktunya. Saya sudah banyak melihat banyak orang bersaksi dulunya nggak punya apa-apa. Tapi ketika dia mau kerja keras, dia mau mengandalkan Tuhan, dia mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, kehidupan ekonominya dipulihkan Tuhan. Saya nggak cuma sebut 1, 2, 3 atau ingat 1, 2, 3, belasan nama, puluhan nama. Apalagi kalau saya siapkan diri waktu khusus untuk selama 20 tahun saya melayani, saya ingat-ingat siapa saja nama-nama orang yang dipulihkan Tuhan luar biasa. Mungkin bisa puluhan, bahkan mungkin saya bisa catat ratusan nama. Tapi problemnya saya tuh tidak ingat nama, cuma ingat kasus. Saya susah ngafal nama. Tapi saya ngomong ya, di atas ya tidak, di atas tidak. Banyak sekali dalam pelayanan saya melihat orang bisa dipulihkan Tuhan luar biasa. Berapa banyak orang yang bersaksi dulunya dia bukan siapa-siapa, sekarang menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mau merubah nasibnya. Kenapa? Karena semuanya ada waktunya. Nggak selamanya dia jadi orang miskin, dia bisa jadi orang yang diberkati Tuhan. Nggak selamanya kita jadi orang kaya, terlebih kalau kita tidak mawas diri, kita sombong, menganggap kita semua itu didapat dari kuat gagah kita. Kita lupa bahwa itu semua adalah campur tangan Tuhan. Akhirnya bisa hilang juga. Jadi belajar dalam tadarusan di malam minggu ini, mungkin nggak sampai 30 menit, karena saya tidak mendapatkan banyak hal dari pembacaan kita ini. Saya nggak mau lebay memanjang-manjangkannya. Yang saya dapatkan cuma tadi, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Jadi belajar untuk bersyukur dan terus do the best. Agar apa?
agar kehidupan kita di kemudian hari jauh semakin baik dan menyenangkan Tuhan. Semoga diberkati, Tuhan memberkati semuanya. Hari Minggu besok saya akan melanjutkan khotbah saya soal seri tentang hubungan seksual laki-laki dan perempuan. Ibu bapak kalau belum dengar, minggu lalu saya sudah khotbah hubungan antara pernikahan, perceraian, dan jinah. Ya. Dan besok minggu saya akan mendalami lagi. Ya. Mungkin saya adalah satu dari sedikit pendeta yang bisa khotbah atau mau khotbah seri soal sesuatu yang topiknya tabu, yakni hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Semoga dipahami, semoga dimengerti, dan kita belajar banyak dari semua tadi, ya. Jadi minggu besok jangan lupa ibadah bersama JKI The Way, pasti akan diberkati. Yuk kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala-galanya. Kami berdoa, kami percaya Tuhan Yesus tolong kami, mampukan kami, agar kami benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan untuk kami berjaga-jaga, untuk kami eling, waspada, ingat bahwa semuanya ada waktunya. Semoga semua yang mengikuti tadarusan Alkitab di episode ini mengerti dan dimampukan Roh Kudus jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus, kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di tadarusan minggu depan di setiap Kamis, Jumat, dan Sabtu. Juga jangan lupa besok minggu ibadah bersama saya, dan minggu sore ada program live streaming, ya. Bapak Ibu yang dengerin khotbah saya hari Minggu juga mengikuti program-program di membership, jadi membership dari channel YouTube ini, jadi terima pengajaran dari saya. Ada pertanyaan, Bapak Ibu monggo, saya siapkan waktu di setiap minggu sore untuk kita berdiskusi dan ngobrolin, sehingga Bapak Ibu nggak lagi abu-abu, tapi jelas. Paling tidak Bapak Ibu jelas pemahaman saya. Nah, soal Bapak Ibu nanti mengaminkan pemahaman saya atau tafsir saya, ya tanya sama Tuhan dan gumuli sendiri. Tapi paling tidak Bapak Ibu supaya nggak salah paham, mengertilah kenapa saya mengajar begini, kenapa saya ngomong begini, dan itu bisa dipertanyakan kalau sekarang kau masih bertanya-tanya, yakni di program Minggu Sore bersama Pase. God bless you, semangat terus dalam Tuhan. Haleluya.